Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'an amma ba'du. Yang terhormat Komisioner Panwas Jam Padang Batung serta yang kita hormati Bapak Ibu pengawas Kelurahan Desa sekecamatan Padang Batung. Bismillah. Pada hari ini ulun ada yang ingin disampaikan terkait kita sebagai pengawas di lapangan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Namun di saat kondisi seperti ini kita tidak dapat bertatap muka. Namun ini akan membuka jalan bagi kita untuk sama-sama kita mempelajari terkait apa saja tugas dan fungsi kita sebagai pengawas kelurahan desa. Nah, yang pertama yang mau sampaikan ialah Bapak Ibu pastikan sudah mengetahui atau kenal PPS yang ada di desa masing-masing. Nah, jadi di situ Bun Pian sudah mengantongi baik data dari PPS itu maupun HP-nya. Nah, jadi nomor HP. Jadi cuman ketika Pian ada melakukan pengawasan atau mohon informasi akan mempermudah Bapak Ibu untuk menjalankan tugas kepengawasan. Adapun terkait yang kita hadapi sekarang adalah kita mempersiapkan pencoklatan dan penelitian. Nah, coklat ini adalah bentuk dari penelitian atau pencocokan yang dimana mereka nanti akan dibentuk namanya PPDP atau pentarleh, petugas pemutahiran data. Mereka itu akan dibentuk pada tanggal, kita lihat di screen, nah, jadi pembentukan PPDP akan dibentuk mulai pada tanggal sebelumnya PPS sudah mengumumkan penerimaan PPDP itu. Nah, pembentukan PPDP itu akan dimulai pada tanggal 24 Juni 2020 sampai 14 Juli 2020. Ya, dibentuk dulu petugas PPDP ini atau petugas pemutahiran data pemilih atau calon pemilih. Nah, jadi dicocokkan penelitian mereka itu PPDP itu sudah menerima data-data pemilih, namun harus dicocokkan lagi terkait itu ada yang meninggal, terkait itu ada yang tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya. Yang pertama, calon PPDP itu harus memenuhi persyaratan dan menyampaikan kepada PPS. Nah, ini tugas dari PPK. Kita langsung saja kepada alat kerja dari Bun Pian, pengawas kelurahan desa. Nah, di sini ulun akan menyampaikan atau kita ulas tentang bagaimana cara panduan alat kerja kita sebagai pengawas kelurahan desa. Nah, ini ada panduan alat kerjanya. Ini ada 14 halaman untuk PPL. Nah, di sini ada panduan alat kerja pengawasan pemutahiran data pemilih dan penyusunan data pemilih untuk pengawas pemilihan lapangan. Nah, kalau sini masih PPL, padahal kan sudah PKD ya, ada masalah juga tuh. Pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, bupati tahun 2020.
Nah, jadi masa kerja dari PBDB itu dimulai pencucukan dan penelitian itu pada tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus. Nah, itu cukup lama, sekitar 3 mingguan lah, hampir 1 bulan masa kerja dari pencucukan penelitian dari PPDP tersebut. Untuk melakukan koordinasi, jadi PIN sudah mengantongi, setelah PIN kenal sama Bun PPS, PIN sudah mengantongi beberapa kontak person atau nomor HP atau sudah kenal baik lagi. Di situ Buhan Pian nanti ketika pencucukan dan penelitian, Buhan Pian ikut serta. Artinya Buhan PPDP ke lapangan, Buhan Pian ke lapangan. Di situ tugas pengawasan Bun Pian, dan Bun Pian hadir di situ mengiringi istilahnya. Nah, sama seperti ulun dulu mengiringi juga. Karena kita di situ akan mengetahui bagaimana kerja PPDP, apakah mereka benar-benar bekerja atau mereka ya datanya itu hanya menggawi di rumah. Nah, jadi itu bentuk kita sebagai pengawasan. Kita pengawasan ini bukan hanya pada masa kampanye, kita juga mengawasi kerja-kerja PPS dan PBDP ini. Nah, karena PN di desa, tentu saja yang diawasi PPDP dan PPS. Nah, jadi saya ulangi lagi kembali, pencocokan dan penelitian ini digunakan untuk memperoleh data pemilih. Nah, ini kan data pemilih sementara, nanti akan ada karena tahapannya setelah pencocokan ada namanya daftar pemilih hasil sementara, kemudian ada perbaikan, sampai ke PDPT, sampai ada pemilih tetap. Nah, itu ada tahapannya. Nah, ini kita yang dihadapi dahulu, yang akan kita hadapi ini adalah pencocokan dan penelitian. Pencocokan penelitian akan dimulai pada 15 Juli. Nah, sebelumnya PPDP ini tanggal 14 atau 13 12 itu sudah dilakukan PPK atau KPU Kabupaten sudah melaksanakan latihan. Nah, jadi mereka dilatih dulu bagaimana cara kerja dari PPDP. Nah, jadi sudah mereka direkrut, sudah dilatih sampai kepada mereka sudah diberikan wawasan bagaimana cara kerja dari pemutahiran data nantinya di lapangan. Baiklah, langsung saja yang disampaikan ini sebagai pembuka aja. Ini nanti kalau ada perubahan kita mengikuti dari prosedur kabupaten pun dari provinsi sampai KRI. Jadi ini pengetahuan awal sebelum kita ke lapangan. Yang pertama ada alasan audit, pencucukan dan penelitian. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, ini ada tata cara kita sebagai pengawas desa dalam melaksanakan audit, pencocokan dan atau coklat, dipersingkat coklat. Nah, yang pertama melakukan koordinasi seluruh PPDP terkait jadwal pelaksanaan coklat dan melakukan pengecekan buku kerja PPDP secara berkala. Nah, jadi kita sebagai pengelola desa harus tahu jadwal mereka, jadwal PPDP, kapan mereka akan melaksanakan coklat. Nah, jadi PIN tahu, PIN bisa dihubungi WA atau datang ke rumahnya langsung. Itu secara PIN. Itu strategi PIN masing-masing. Nah, kemudian PIN melihat bahwa PPDP ini memiliki buku kerja, aslinya panduan mereka dalam melaksanakan pentarlih atau tadi pencukupan penelitian. Ada bukunya, mereka panduannya dari KPU. Yang kedua, melakukan pengawasan secara langsung, secara berkala pelaksanaan coklat yang dilakukan oleh PPDP sesuai dengan ketentuan dalam panduan. Nah, jadi di sini mereka harus melakukan penelitian itu sesuai dengan panduan. Nah, saya ingat kemarin bahwa
eh, PPDP ini dibentuk sejumlah TPS yang ada di desa tersebut. Nah, contoh saya di Desa Jembatan Merah itu ada 2 PPS. Nah, satu PPS itu 2 RT. TPS 1 itu ada terdapat pada daerah wilayah RT 1 dan RT 2. Sedangkan TPS 2 itu terdiri dari RT 3 dan 4. Nah, itu berarti ada 2 petugas PPDP yang akan melaksanakan coklat. Nah, yang ketiga ialah melaksanakan pengecekan dan pengawasan berdasarkan pemetaan kerawanan dilakukan oleh nanti Panwascam bisa mendampingi Bun Pian. Kalau dibutuhkan Pian silakan aja hubungi dari koordinator wilayah, bisa secara pribadi boleh. Kalau untuk wilayah Ibu Sadah itu wilayah Mawangi, Batu Bini, kemudian Padang Batung lah, Marian Padang Batung, Jembatan Merah, Kaliring, dan Jambu Hulu sama Pampangan. Kalau untuk Pandi itu wilayah koordinatornya ialah Dun Rabung, Jelatang, Malutu, Batu Laki, dan Malilingin. Nah, jadi untuk Ibu siapa yang pengawas dari Malilingin itu, tolong Ibu Rahmidah, Pian harus minimal 3 kali berada di daerah ya kuat sinyal, sama kayak Bapak Samdani dulu. Karena Pian sudah terpilih, ya Pian harus profesional dalam melaksanakan tugas. Yang itu kira kau hajak lo belah. Nah, Pian naik misalnya di mana yang nyaman, atau turun ke bawah, atau naik terserah Pian. Nah, ini bentuk dari tugas fungsi Pian. Jadi serahkan udah Pian. Nah, kemarin alhamdulillah lancar aja. Kalau dari Pak Samdani kemarin ada aja tanggapannya tuh. Jadi jangan merasa ini dibebankan kepada Pian, tapi sudah dilakukan oleh Pak Samdani, ya PPL yang terdahulu. Yang keempat, melakukan verifikasi faktual terhadap data analisis berdasarkan data pengawas kecamatan. Nah, ini pun kita lewati saja. Nah, verifikasi ini 5 hari sebelum pelaksanaan coklat berakhir, nah kita harus memverifikasi atau melihat kembali di desa apakah ada orang yang belum dicoklat. Dalam artian ciri-cirinya ialah di rumah itu tidak adanya stiker. Biasanya ada stiker itu bahwa mereka terdaftar sebagai pemilih. Nah, jadi Bun Pian melaporkan ini secara bertahap. Nah, jadi boleh Pian gabung, misalnya pencoklatan itu dilakukan 3 hari. Nah, misalnya 3 hari, lalu dilakukan membuat form A, nah bisa seperti itu. Kemudian melaporkan hasil verifikasi faktual kepada Panwascam. Fakta-fakta di lapangan apa saja yang terjadi, faktual ya seperti itu. Mungkin ada yang ini belum tercoklat, atau ada yang polisi atau TNI yang termasuk dalam pemilih. Nah, itu menjadi laporan Bun Pian kepada kami. Yang keenam, berdasarkan data hasil verifikasi faktual, Panwas Pian lapangan merekomendasikan saran perbaikan kepada PPL. Nah, apabila ada salah dalam pelaporan, maka kita perbaiki sama-sama. 7. 3 hari sebelum coklat pelaksanaan terakhir. Nah, jadi misalnya tadi berakhir pada tanggal berapa tadi berakhir? Coklat itu berakhir pada tanggal 13 Agustus, masa kerjanya 13 Agustus, jadi ke belakang kurangi 5 hari, berarti 13 kurang 5, ya berarti tanggal 8 Agustus sudah. 8 Agustus
Pian harus mengantongi sudah data-datanya. Nah, nanti Bun Pian akan menerima hasil daftar pemilih. Nah, bisa nantinya akan daftar pemilih hasil pencoklatan itu akan ada rekapnya. Nah, Pian harus dapat itu. Dan itu tugas Pian. Nah, mereka sudah tahu aja mekanismenya bahwa Buan PPS itu akan menyerahkan hasil pencoklitan. Nah, nanti diserahkan kepada kami di Panwas Padang Batu. Kemudian, nah ini ternyata ada formulir alat kerja ini diisi berdasarkan hasil temuan pengawasan. Ditindaklanjuti oleh PPS berdasarkan 2 hari sebelum pelaksanaan coklat berakhir. Kalau tanggal 13 berarti tanggal 11 sudah ditindaklanjuti PPS. Kemudian ini ada formulir atau tabel kerja dari pengawas desa. Yang pertama itu data pengawasan prosedur pelaksanaan coklat. Nah, misalnya nama pengawas, misalnya sini Andi, nomor HP Pian. Nah, di sini misalnya nama pengawas Kursane, nomor HP Pak Kursane itu buat di sini, kemudian desanya, kelurahan ini desa. Nah, di sini ada nomor TPS, misalnya di RT 1. RT 1 berarti masuk TPS 1. Nah, jadi di sini kolom kedua ialah jumlah yang tidak dicoklat. Nah, jadi kan harus tahu di desa itu berjajalan lah pian. Jingok lah di situ. Di mana ada yang kada tercoklat. Nah, di sini masukkan pian misalnya dari satu tadi. Misalnya Udin kada terbuat. Nah, berarti 1 Udin sudah, atau si Ukap ngarannya kada terbuat di coklat. Nah, berarti 2 orang di sini. Kemudian di sini ada jumlah rumah yang dicoklat tapi tidak distempel stiker dan pemilihnya tidak diberikan tanda bukti. Nah, di sini jadi laporan PIN juga berapa orang jumlah yang dicoklat tapi kada ditempel stiker. Nah, itu dilaporkan juga di sini. Berapa buah? Dan tidak diberikan tanda bukti. Nah, ini kenapa jadi laporan ini? Karena mungkin mereka melakukan coklatnya di rumah. Nah, kada kawa seperti itu. Nah, tidak bisa seperti itu. Mereka harus di lapangan harus terjun ke masyarakat. Nah, kemudian jumlah pentarleh yang tidak mencoklat dari rumah ke rumah. Nah, jadi ini menjadi masalah juga ketika si PPDP itu ada turun ke rumah. Nah, jadi itu menjadi laporan kita juga. Berapa jumlahnya? Dibuat dalam kolom ini. Kemudian jumlah pantarleh sebagai anggota pengurus parpol. Nah, jadi kada boleh yang dicoklat itu atau yang mencoklat itu anggota pengurus partai, kada boleh. Nah, nanti ini menjadikan kerawanan dari pelanggaran pemilu. Kemudian jumlah pantarleh yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Nah, ini menjadi laporan Bun Pian juga sebagai pengawas desa apabila ada pentarleh yang menugaskan orang lain, bukan dirinya. Nah, itu jadi disebutkan aja. Misalnya di desa itu si PPDP menyerahkan kepada si Udin misalnya. Nah, si Udin ini lalu inya mentarleh, padahal inya kada PPDP. Nah, itu dilaksanakannya berapa orang yang dicoklatnya. Nah, itu menjadi laporan Bun Pian. Nah, jadi fokus pengawasan rincian daftar pemilih yang menjadi perhatian ialah yang pertama, nanti akan ada di sini ada kode-kode dari hasil pengawasan Pian. Yang pertama, kode 1 itu pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih. Itu 1. Jadi fokus kita sini menjadi perhatian penuh. Yang kedua, pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih. Pemilih yang memenuhi syarat tidak termasuk dalam daftar pemilih. Nah, memenuhi syarat tapi tidak masuk daftar pemilih. Nah, itu menjadi poin 2. Nah, ini ada kolomnya di sini dibawain nanti. Yang ketiga, pemilih belum melakukan perekaman. Nah, ini
mungkin belum perekaman KTP atau ada surat keterangan. Nah, ini berarti dia belum masuk ini. Di soketnya ada, KTP-nya ada belum untuk milih. Tapi dilaporkan saja sini, berarti mereka belum melakukan perekaman. Yang keempat, pemilih data dalam formulir KPU bermasalah. Nah, pemilih data bermasalah. Nah, masalahnya ini ada terdapat dalam KPU. Yang kelima, pemilih yang dalam formulir KPU berada jauh di TPS-nya. Nah, di sini misalnya pemilihnya di desa Jembatan Merah, terdaftar di Batu Bini. Nah, itu menjadi kesalahan. Nah, itu menjadi laporan juga. TPS-nya jauh. Nah, atau di TPS-nya misalnya dia terdaftar di TPS 2, tapi memilih terdata di TPS 1. Nah, itu. Kemudian pemilih yang belum dicoklet. 7. Pemilih ganda identik dalam AKWK. Nah, di sini. Nah, di sini laporan kolom yang akan pian isi. Nah, nomor TPS, nomor KK. Nah, di sini misalnya nomor TPS 1 karena dia berada di TPS 1, ini RT 1 misalnya, berarti otomatis dia berada di TPS 1. Nomor KK-nya, nah nomornya 63, belakangnya bisa di XXX supaya melindungi data orang. Nah, nomor KK ini NIK, namanya, tempat lahirnya, kemudian tanggal lahir, usianya berapa, laki-laki atau perempuan, alamatnya di mana, desanya otomatis desa Bunpian lah, Kecamatan Parangbatong, Kabupaten Selatan. Nah, jenisnya dinas disabilitas, nah berarti orang yang penyandang cacat ini. Nah, ini 3 keterangan ya tadi keterangannya. Yang antara 1 sampai 7 tadi. Nah, jadi pian lihat kembali di sini. Yang pertama tadi pemilih tidak memenuhi syarat masuk daftar, misalnya belum umur 17 tahun masuk daftar pemilih. Nah, itu berarti kada masuk daftar pemilih. Atau dia belum rekaman iktp tapi masuk situ. Nah, jadi ini dilaporkan saja sini, beri kode setiap orang, misalnya ada 5 laporan sini, satu orang aja. Kemudian data jumlah menjadi perhatian. Nah, di sini data jumlah yang menjadi perhatian, nomor TPS. Nah, TPS berapa, jumlah pemilih di setiap TPS. Nah, pian kantongnya dulu berapa jumlah TPS, jumlah pemilih TPS. Misalnya TPS 1 jumlah 230. Ke situ berarti sini kolom 2-nya berarti TPS 2 berapa pulang jumlahnya. Nah, ini ada 2. Kalau misalnya ini nomor TPS-nya TPS 1, TPS 2 tergantung desa masing-masing. Ada yang sampai di tabel itu sampai 6 kah semalam kemarin atau 7. Nah, sampai 7 berarti. Nah, sini jumlah pemilih di setiap TPS, berapa TPS 1 misalnya, jumlahnya 50. Jumlah pemilih yang belum dicoklet, artinya belum dipentarleh oleh PPDP. Kemudian jumlah pemilih tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih. Yang termasuk tidak memenuhi syarat, yang pertama umur tidak sampai 17 tahun. Nah, kemudian TNI Polri. Nah, itu yang tidak boleh termasuk dalam daftar pemilih. Tapi dilihat juga apakah misalnya TNI tapi sudah pensiun. Nah, berarti memiliki hak pilih. Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk daftar pemilih. Kemudian jumlah pemilih belum memiliki KTP. Nah, berarti kan syaratnya pemilih itu harus memiliki KTP. Bila ada surat keterangan dari Dukcapil. Jumlah pemilih yang data formulir yang bermasalah. Lanjut, pemilih yang dalam formulir KPU berada dari jauh TPS-nya. Nah, itu tadi. Mungkin itu saja yang akan kita hadapi untuk pencocokan dan penelitian. Demikian.
Mungkin nanti apabila ada yang ingin disampaikan, datang aja ke Panwas Padang Batong. Demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stop recording.